Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, selamat bertemu kembali di video pembelajaran bersama Umius. Di video kali ini kita belajar mengenai kemagnetan. Kita mulai dari asal usul magnet ya. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Batu magnesian pertama sekali ditemui di sebuah tempat yang bernama Magnesia. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu dan kini bernama Manisa. Sekarang tempat ini berada di wilayah Turki. Di wilayah tersebut terkandung batu magnet yang telah ditemukan sejak zaman dahulu. Jadi magnet pertama sekali itu adalah berbentuk batu, dan batu ini dapat menarik benda-benda di sekitarnya yang bersifat magnet. Sehingga magnet adalah benda yang memiliki kemampuan dapat menarik benda lain yang bersifat magnet seperti besi, baja, dan logam-logam tertentu. Di daerah yang tepat di atas garis khatulistiwa, posisi jarum kompas dalam keadaan seimbang. Namun, jika kompas dibawa ke kutub bumi, maka posisi jarum kompas akan condong ke atas atau ke bawah. Ketika dibawa mendekati kutub utara bumi, kutub utara jarum kompas condong ke bawah karena tertarik oleh kutub selatan magnet bumi. Nah, ketika dibawa mendekati kutub selatan bumi, kutub selatan jarum kompas condong ke bawah karena tertarik oleh kutub utara magnet bumi. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh beberapa hewan untuk bermigrasi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hewan apa sajakah itu? Yang pertama adalah burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Yang kedua, ikan salmon. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh, meskipun mereka telah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Kemudian yang ketiga, penyu. Penyu tidak seperti hewan lainnya ketika bermigrasi, karena kalau hewan yang lainnya bermigrasi secara berkelompok, penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Nah, jadi Ananda, hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Sebelumnya sudah Umi sampaikan bahwa magnet dapat menarik benda-benda di sekitarnya yang bersifat magnet. Maka sifat kemagnetan suatu benda itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama ferromagnetik, kemudian yang kedua paramagnetik, dan yang ketiga diamagnetik. Yang pertama ferromagnetik. Ferromagnetik merupakan benda yang ditarik kuat oleh magnet. Benda apa saja yang ditarik kuat oleh magnet? Contohnya besi, baja, dan juga nikel. Yang kedua, paramagnetik. Paramagnetik adalah benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium dan platina. Platina saat ini dijadikan sebagai bahan alternatif pengganti emas untuk perhiasan. Kemudian yang ketiga, diamagnetik. Diamagnetik adalah bahan-bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kayu, plastik, dan juga bismut.
Nah, Ananda, ternyata kita juga bisa membuat magnet loh. Ada 3 cara membuat magnet, yaitu yang pertama dengan cara menggosok, kemudian yang kedua menggunakan arus listrik, dan yang ketiga induksi magnetik. Cara yang pertama yaitu dengan cara menggosok. Kita dapat menggunakan paku baja yang kita gosokkan dengan sebuah magnet batang. Sebelum digosok dengan magnet batang, paku baja ini tidak akan dapat menarik paku kecil karena paku baja belum bersifat magnet. Nah, setelah kita gosokkan dengan sebuah magnet batang secara beraturan atau searah ya, jadi harus digosokkan secara searah atau hanya satu arah saja seperti ini. Nah, maka nanti ujung paku yang pertama sekali kita gosokkan itu akan berkutub utara ya, sama dengan kutub magnet yang kita gosokkan ke paku baja. Kemudian ujung satunya lagi itu akan menjadi kutub selatan. Nah, setelah kita gosok secara berulang-ulang, maka baja ini akan bersifat magnet sehingga dia dapat menarik paku-paku kecil yang berada di sekitarnya. Kemudian, cara yang kedua yaitu menggunakan arus listrik. Menggunakan arus listrik dapat dilakukan dengan menghubungkan paku baja dengan sebuah baterai menggunakan kawat tembaga. Kemudian kawat tembaga ini dililitkan di paku baja. Sehingga setelah dililitkan secara teratur kawat tembaga ini, maka nanti akan mengalir arus dari baterai ke baja. Nah, arus yang kita gunakan harus arus DC ya, atau arus searah. Maka nanti setelah itu paku-paku kecil itu akan menempel di paku baja yang dihubungkan dengan baterai tadi. Cara yang ketiga yaitu induksi magnetik. Induksi magnetik adalah mendekatkan sebuah magnet batang dengan sebuah paku baja. Jadi kita misalkan ya, yang ini adalah paku baja. Maka setelah kita dekatkan dengan magnet batang, maka nanti ujung dari paku baja yang dekat dengan kutub selatan ya, yang atas ini adalah kutub utara, yang biru ini adalah atau bagian bawah ini adalah kutub selatan, maka nanti bagian paku baja yang paling atas atau yang dekat dengan kutub selatan menjadi kutub utara dan yang bagian bawah menjadi kutub selatan. Nah, setelah itu maka paku baja ini nanti akan mampu menarik paku-paku kecil yang berada di sekitarnya. Ananda, membuat magnet dari bahan baja lebih sukar dibandingkan membuat magnet dari bahan besi. Namun, setelah berbentuk magnet, kemagnetan baja lebih awet daripada kemagnetan berbahan besi. Dan sebelum menjadi magnet, magnet elementer pada suatu bahan itu susunannya tidak teratur, namun akan tersusun beraturan setelah menjadi magnet. Demikian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat kalian pahami. Umi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.